Selamat malam keluarga Allah. Ada sebagian dari keluarga Allah yang malam hari ini sudah berkumpul dengan anggota keluarga di rumah, menikmati kebersamaan dan sebelum beristirahat, beribadah bersama. Atau ada sebagian keluarga Allah yang masih dalam perjalanan atau harus menyelesaikan pekerjaan yang tentu sudah ditentukan targetnya. Saya berdoa semoga keluarga Allah tetap dalam kondisi sehat dan dapat pulang bertemu dengan keluarga. Mari kita awali kebaktian kita yang bertema krisis kemanusiaan tanpa akhir. Masih adakah masa depan bagi orang asli Papua? Dengan bersaat teduh sejenak. Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha baik. Hari berganti, musim berganti, namun Allah kita tetap setia. Terus berkarya mencipta dan memelihara ciptaannya. Alam semesta, hewan-hewan, bahkan malaikat bala surga, juga segenap insan yang ia ciptakan sebagai gambar dan rupa Allah, menyanyikan haleluya, haleluya, memuji Dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa sumber rahmat, terima kasih untuk hari ini, hari di mana kami boleh merasakan Tuhan pelihara kami boleh mengerjakan berbagai hal yang menjadi tanggung jawab kami, dan kami bersyukur sungguh Engkau menyertai kami, dan di malam hari ini kami bersiap mau mendengarkan firman Tuhan, mau beribadah bersama. Bapa kiranya boleh memberkati kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Allah menciptakan manusia sebagai gambar dan rupanya. Dia tidak hanya mencipta, melainkan juga berkurban, menyelamatkan umat manusia, agar citra manusia diubahkan
dimerdekakan dari belenggu dosa. Apakah kita sudah menjadi manusia yang merdeka? Merdeka dari cara berpikir yang memandang sesama dengan martabat dan melihat kemuliaan Tuhan ada dalam wajah sesama, atau kita masih mengenakan selubung sehingga hati kita tertutup dan kehilangan kepekaan mengasihi sesama manusia? Kita telah dimerdekakan oleh Kristus, karena itu bukalah selubung yang masih menutup hati kita. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 3 ayat 17-18a. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Marilah kita menyambut nas pembuka tadi dengan menyanyikan Mazmur 99. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, sembah sujud di tumpuan kakinya. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, kuduslah namanya. Bangsa-bangsa gemetar, di atas kerup Dia bertahta. Tuhan itu maha besar, mengatasi segala bangsa. Biarlah padanya mereka bersyukur. Yang mencintai hukum, Kau yang menegakkan kebenaran. Tuhan, Kau yang melakukan kebenaran serta hukum di antara keturunan Yakub. Samuel menyerukan namanya, imam dan umat ikut memohon. Dijawabnya lah mereka dari dalam tiang awan, ketetapannya pun dipegang teguh. Menjawab mereka, bagi mereka Kau sang pengampun. Namun Kau juga membalas kesalahan mereka, sebab
Tuhan kita yang besar. Mari bersama kita berdoa. Kita akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami akan membaca kitab suci. Hati dan pikiran kami, sungguh kami tempatkan di bawah bimbingan dan kuasa penyertaan Roh-Mu yang kudus, sehingga dengan demikian hati dan pikiran kami diterangi oleh hikmat yang datangnya dari Engkau. Kami dibantu untuk boleh mengerti, mencintai firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan itu sungguh hidup dalam keseharian kami. Berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya membaca Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 43a. Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 43a. Saya baca untuk kita semua. Kira-kira 8 hari sesudah menyampaikan perkataan itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan jubahnya menjadi putih berkilau-kilauan. Tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya terlihat dalam kemuliaan dan berbicara tentang kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, sungguh baik kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Namun Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku, pilihanku, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Pada masa itu murid-murid itu diam dan tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, "Guru, aku memohon kau menengok anakku sebab ia satu-satunya anakku. Setiap kali diserang roh, ia mendadak berteriak. Roh itu mengguncang-guncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Aku telah meminta murid-muridku mengusir roh itu, tetapi mereka tidak mampu." Lalu kata Yesus, "Hai generasi yang tidak percaya dan sesat, sampai kapan aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingnya ke tanah dan mengguncang-guncangkannya. Namun Yesus menghardik roh jahat itu dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Semua orang itu pun takjub akan kebesaran Allah. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bacaan Injil Lukas yang tadi saya baca diawali dengan
pernyataan kira-kira 8 hari sesudah menyampaikan perkataan itu. Perkataan apa yang disampaikan oleh Yesus pada hari sebelumnya? Yesus mengingatkan murid-muridnya setelah ia menanyakan murid-murid tentang apakah yang mereka pikirkan tentang Yesus. Injil Lukas 9 ayat 22 sampai 23 menuliskan, ia berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus berkata kepada mereka semua, jika seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Tuntutan yang begitu radikal. Pada hari ke-8, Yesus kemudian naik ke gunung hendak berdoa. Setelah beberapa hari, Yesus menyampaikan itu kepada para murid. Yesus membawa ketiga muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Pada saat Yesus berdoa, rupa wajahnya berubah menjadi putih berkilauan. Dan tampaklah ada 2 orang bersama Yesus. Ada Musa dan Elia. Musa yang kita kenal menerima hukum Tuhan, dan juga Elia. Mereka berdua berbicara tentang perjalanan yang Yesus tempuh yang akan digenapinya di Yerusalem. Apa yang sedang diperbincangkan? Mereka berdua berbicara tentang misi besar yang Yesus emban, tentang derita yang Yesus alami, dan melalui penderitaan bahkan kematian akan menghasilkan kemuliaan. Lukas 24 ayat 24 menuliskan, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Sementara itu, Petrus dan teman-temannya tertidur. Petrus dan kedua temannya baru terbangun ketika mereka menyaksikan wajah Yesus berubah rupa. Tampaknya mereka tidak melihat dan tidak menyimak apa yang sedang diperbincangkan oleh Musa, Elia, dan Yesus, karena mereka pada saat itu tengah tertidur. Mereka terbangun dan yang mereka lihat adalah kemuliaan. Yesus berubah rupa dan melihat ada Musa dan Elia. Tampaknya pemandangan itu membuat Petrus kagum dengan apa yang ia lihat. Petrus meminta kepada Yesus agar dapat mendirikan 3 kemah untuk mereka bertiga. Entah apa motif Petrus. Tampaknya memang Petrus tidak terlalu memahami makna perjumpaan Musa, Elia, dan Yesus. Kemudian dituliskan di sana, awan menaungi mereka dan ada suara berkata, inilah anakku pilihanku, dengarkanlah dia. Allah menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias dari Allah. Karena itu kata-kata Yesus Kristus adalah sabda ilahi. Relasi Yesus Kristus dengan Allah tidak sebanding dengan relasi Musa, Elia, dan Allah. Para murid harus mendengarkan Yesus. Apa yang harus mereka dengar? Yaitu bahwa jalan yang ditempuh oleh Yesus Kristus adalah jalan salib. Jangan pakai pikiran sendiri. Jangan pakai rancangan sendiri. Melainkan dengarkanlah dia. Perubahan rupa Yesus adalah pemulihan yang hendak meneguhkan bahwa Yesus ialah Sang Mesias yang akan menderita dan mati, yang bertujuan membebaskan umat dari perbudakan dosa. Apa bentuk perbudakan dosa yang kita alami saat ini? Saat kita ditutup oleh selubung. Apa selubung itu? Selubung itulah yang membuat manusia tidak dapat mengenali kasih. Tidak dapat mengenali kebenaran. Selubung itulah yang membuat manusia gagal mencintai kehendak Allah.
Walau seseorang senang baca Alkitab, tekun membaca Alkitab, mungkin pagi, siang, sore, malam, tetapi belum tentu langsung dapat membuka mata iman yang membacanya. Sebab tanpa tuntunan Roh, bisa saja melalui beberapa ayat yang dibaca, tetapi justru dalam hidupnya tetap melakukan diskriminasi yang dimulai dengan pikiran yang masih diselubungi dengan cara berpikir melihat orang yang berbeda gender, status sosial atau warna kulit, atau ras sebagai orang-orang warga kelas 2. Bahkan mungkin saja melihat mereka dengan penuh kebencian. Sikap demikian melahirkan krisis kemanusiaan. Sepanjang sejarah manusia melalui begitu banyak fase gelap karena selubung itu. Selubung yang menutupi pikiran dan hati yang melahirkan begitu banyak tindak kekerasan. Salah satu yang masih kita gumuli adalah tentang persoalan konflik di Papua. Sudah lebih dari setengah abad berintegrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi konflik di Papua belum kunjung berakhir. Konflik yang awalnya adalah persoalan politik menjadi persoalan keamanan. Bahkan menjadi semakin rumit karena isu sosial dan ekonomi sudah menjadi bagian dari konflik yang demikian panjang ini. Lalu bagaimana menyelesaikannya? Bagaimana menguraikan konflik yang panjang ini yang sudah berimplikasi menjadi krisis kemanusiaan terhadap orang asli Papua? Pendekatan yang dianggap sebagai cara jitu dan dilakukan bertahun-tahun adalah memakai pendekatan keamanan yang ternyata tidak memberikan dampak perubahan secara signifikan. Pun pasca reformasi bahkan setelah pemberlakuan daerah operasi militer selama lebih dari 30 tahun, juga tidak tampak ada perubahan pendekatan. Masih memakai pendekatan keamanan. Dan belum beranjak pada optimalisasi pendekatan yang mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan kebudayaan. Ditambah lagi dengan masalah pengungsian internal Papua atau yang disingkat dengan IDP, Internally Displaced Persons, yang 100% adalah orang asli Papua. Siapa mereka? Berdasarkan hasil Rapid Independent Assessment yang dilakukan oleh PGI, KWI, dan DGP, bahwa para pengungsi internal itu adalah korban konflik bersenjata antara TNI, Polri, dan OPM. Tahukah dampaknya begitu sangat besar terhadap puluhan ribu pengungsi internal yang tersebar di hutan belantara Papua. Hidup mereka berpindah-pindah selama 3 tahun lebih. Perempuan dan anak-anak usia sekolah merupakan yang terbanyak jumlahnya di antara para pengungsi internal ini. Kita bayangkan bagaimana masa depan anak-anak yang luput dari perhatian publik. Syukur kepada Allah bahwa para pekerja gereja masih setia mendampingi mereka. Dalam kesaksian para pengungsi internal berulang kali mereka bersaksi bahwa gereja menjadi tempat berlindung atau tempat transit sementara bagi mereka. Pendampingan para pekerja gereja seperti pendeta, pastor, ataupun pewarta, ataupun penginjil yang membantu mereka keluar dari zona merah sangat krusial. Bahkan setiap kunjungan atau pemindahan pemukiman kembali harus selalu didampingi perwakilan gereja. Apa saja kebutuhan? Apa saja yang mereka butuhkan? Ada 4 kebutuhan pengungsi seperti makanan. Mereka masih kekurangan makanan. Pelayanan kesehatan. Faktor ekonomi, mata pencaharian. Dan hampir semua tidak dapat mengakses pendidikan. Betapapun tadi saya katakan syukur kepada Allah bahwa pekerja gereja masih mendampingi, namun ternyata kita sadari gereja masih memiliki keterbatasan. Dukungan yang lebih besar sangat dibutuhkan. Dalam kondisi ini,
kita bertanya, masih adakah masa depan bagi orang asli Papua? Penebusan yang Kristus berikan bagi kita membuat kita berpengharapan. Rasul Paulus dalam 2 Korintus 3 ayat 12 menuliskan demikian. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, kami bertindak dengan keberanian. Penebusan yang Kristus kerjakan untuk kita telah membuka selubung hati dan pikiran kita sehingga kita dimerdekakan. Melalui penebusan Kristus kita pun mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Inilah sebabnya kita memiliki harapan. Betapapun tugas yang gereja emban tidak mudah, Kristus yang menderita bahkan berkurban dan menang bagi kita dan dunia yang dikasihinya. Allah kita adalah Allah yang hidup. Adalah sebuah kehormatan bahwa Allah berkenan melibatkan kita berkarya bagi saudara-saudara kita yang tengah dalam krisis. Kristus telah lebih dulu memikul salib dan ketika kita menyatakan diri bahwa kita adalah murid Kristus, maka konsekuensi sebagai murid Kristus, kita pun berjalan mengikutinya. Berjalan mendengarkan dia, berjalan menyangkal diri, berjalan memikul salib setiap hari. Di tengah apapun yang terjadi dalam hidup kita, belas kasihan Tuhan terus bekerja. Kita dapat mewujudkan harapan dengan penuh keberanian. Firman Tuhan menguatkan kita semua, seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 1-2. Oleh rahmat Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Namun kami menolak perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran. Dan dengan demikian, kami menyerahkan diri kami untuk dinilai menurut hati nurani semua orang di hadapan Allah. Masih adakah masa depan bagi orang asli Papua? Ya. Ada harapan bagi masa depan orang asli Papua. Dan kita sebagai gerejanya terus berani dan tidak tawar hati. Berkarya di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Pun dalam keterbatasan. Allah yang Maha Besar menolong kita. Agar kita terus setia memantulkan kasih Allah yang besar. Amin. Saat hening untuk kita. Bila ada di antara anggota keluarga Allah yang ingin didoakan, dapat menghubungi kami di nomor 081281889191. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Mari kita berdoa. Melalui penebusan Kristus, kami menjadi ciptaan yang baru. Tolong kami ya Tuhan agar dengan penebusan yang sudah Kristus kerjakan, maka selubung pada pikiran dan hati kami ini juga boleh kami lepaskan agar kami sungguh-sungguh boleh mengenakan pikiran-pikiran Tuhan. Agar kami sungguh-sungguh boleh mendengarkan Tuhan. Ketika kami mengatakan bahwa kami pengikut Kristus, maka pada saat yang sama, kami diminta untuk berjalan ikut Tuhan. Setiap hari menyangkal diri, ikut Tuhan, memikul salib. Adalah sebuah kehormatan ketika kami sebagai gereja Tuhan, Engkau boleh libatkan menjadi sahabat-sahabat-Mu untuk melakukan karya-karya yang sungguh besar di tengah-tengah situasi yang ketika kami andalkan pakai kekuatan kami, rasanya tidak mungkin. Pada saat yang sama kami percaya ya Tuhan, bahwa pemimpin bangsa kami boleh kiranya juga memiliki hati yang bersih, yang jernih.
Sehingga dengan demikian, dengan pikiran dan hati yang bersih boleh melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro kepada anak bangsa, secara khusus kepada saudara-saudara kami, orang-orang asli Papua yang saat ini sedang bergumul, bergulat, bahkan juga menderita. Kami percaya ya Tuhan, bahwa cinta Tuhanlah yang membuat hati kami ini menjadi teduh, hati kami ini menjadi damai. Dan dengan itu, dengan kesetiaan kami, dengan konsistensi kami untuk boleh berkarya di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini, kami boleh kerjakan dengan penuh ketulusan, dan ini menjadi warisan yang besar, nilai yang begitu berharga yang kami boleh warisi kepada generasi muda, agar kiranya mereka juga boleh menyadari apa yang menjadi tugas dan panggilan gereja. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada di daerah yang tidak mudah ini, secara khusus di Papua, yang berada di garis depan, yang mendampingi masyarakat asli Papua. Tuhan, karuniakan berkat-Mu, dan kami juga boleh bersama-sama, boleh bekerja sama, turut terlibat untuk juga menolong dan menopang mereka. Inilah doa kami kepadamu ya Bapa. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita telah ditebus oleh Kristus, karena itu kita menjadi umat yang merdeka. Bukalah selubung yang menutupi hati kita, karena yang lama sudah berlalu, kita menjadi ciptaan yang baru. Kita diutus ikut Tuhan Yesus, mendengarkan Dia yang taat, bahkan ketika ketaatan itu menghadapkannya pada penderitaan dan kematian. Apa yang kita sampaikan pada dunia yang mengalami krisis dan mengalami penderitaan. Mari kita terima berkat. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan kamu sekalian. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, Allah Trinitas Maha Kudus. Amin. Selamat malam dan terima kasih.